antropometri. Ya, bisa diukur secara antropometri, lihat dari body size atau ukuran tubuh. Ya. Baik itu menggunakan berat badan, ya, tinggi badan atau panjang badan, untuk anak-anak usia pertumbuhan itu selalu harus dikaitkan dengan indikator atau indeks yang melibatkan dua variabel. Nah, kalau anak-anak dalam masa pertumbuhan kita tidak bisa bicara soal berat badan alone, ya, or apa namanya weight, ya, body weight sendirian. Tapi kalau untuk orang dewasa yang sudah tidak terjadi pertumbuhan, nah ini sekarang Bu juga jelaskan mengapa kalau anak-anak balita itu indeksnya, indeks pertumbuhan atau indeks antropometrinya itu menggunakan indikator berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, atau berat badan menurut panjang badan. Karena apa? Karena anak-anak ini masih masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu artinya semakin bertambah umur itu harus ada perubahan, gitu. Penambahan berat badan, penambahan panjang badan itu namanya tumbuh. Makanya indeksnya itu selalu dikaitkan dengan umur, ya, sesuai dengan umurnya. Tidak bisa kita menggunakan berat badan saja. Oh, anak si A itu menggunakan berat badannya, ya, anak A misalnya berat badannya 10 kilogram, yang anak B juga 10 kilogram. Lalu diterjemahkan, oh berarti sama nih sudah kondisinya. Tidak seperti itu. Nah, ya ini yang anak satu usia berapa, yang satunya usia berapa. Itu kalau masih dalam pertumbuhan, karena pergeseran umur itu akan mempengaruhi, harusnya akan berubah ukuran tubuhnya. Kalau sudah pada masa dewasa, di mana sudah tidak terjadi pertumbuhan, ya, dewasa itu tidak ada pertumbuhan kan? Kalau remaja masih ada pertumbuhan, maka juga harus dikaitkan dengan umur. Meskipun indeksnya itu tidak bisa menggunakan indeks berat badan aja, tetapi sudah menggunakan BMI atau Body Mass Index. Itu tetap dikaitkan dengan umur. Itu sementara kalau orang dewasa itu sudah cukup menggunakan apa namanya perbandingan antara berat badan dan panjang atau tinggi badan saja. Atau bisa saja menggunakan single indikator berat badan misalnya. Tapi itu untuk ibu hamil. Terus kemudian tinggi badan. Itu aja sudah bisa. Kita mendeskripsikan bagaimana kondisi orang tersebut. Sedangkan kalau untuk anak dewasa, untuk anak-anak masa pertumbuhan, kita belum bisa mendeskripsikan, ya, apalagi pada balita. Oh, balita A tinggi badannya 60 cm. Balita B tinggi badannya berapa itu? 50 cm. Gitu. Oh, berarti yang A lebih baik dari yang B. Nah, itu belum bisa. Kita mesti lihat umurnya bagaimana. Oh, ternyata umurnya sama. Nah, umurnya sama, kondisi tinggi badannya sama, kan berarti kondisinya berbeda. Ya, artinya itu apa namanya, harus selalu dilihat dari usianya. Nah, sekarang kita kembali kepada topik kita pagi hari ini, yaitu kurang energi protein. Nah, kurang energi protein itu untuk anak-anak pada masa balita, maka kita menggunakan indikator berat badan menurut apa namanya umur, tinggi badan menurut umur, ya kan? Berat badan menurut panjang badan. Itu kalau kita mau melihat itu kondisi kurang energi protein lah. Biasanya kurang energi protein itu kalau untuk anak-anak balita itu maka bisa diterjemahkan
dia kurang energi proteinnya itu akut apa kronis kan itu. Kalau akut, maka yang dilihat adalah berat badan menurut umur atau berat badan sorry, kalau akut itu kita mesti melihat berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Itu kalau kondisi akut. Nah, itu tentu nanti hal seperti ini kan akan dibahas di ini penentuan status gizi ya. Jadi penilaian status gizi itu akan dibahas lebih detail. Sekarang Bu Mami ini akan menuju pada bagaimana terjadinya kurang energi protein. Nah, untuk yang kurang energi protein dalam masa panjang, maka itu yang terpengaruh pasti tinggi badannya. Karena tinggi badan ini kan butuh waktu lama nih, karena itu ukuran itu akumulatif dari sejak lahir ya, penambahan sel itu semakin tinggi ya. Nah itu kondisi kronis, maka itu kurang energi protein dalam kondisi kronis itu akan terlihat dari tinggi badan yang kurang atau hambatan pertumbuhan yang kemudian salah satu manifestasinya itu adalah stunting. Dan stunting itu mencerminkan kekurangan energi protein dalam jangka waktu lama atau kronis. Nah, sekarang kita kembali topik kita bagaimana patofisiologi terjadinya kurang energi protein. Nah, itu akan cari filenya. Oke, sebentar saya share screen. Nah, ini ya patofisiologi sebentar, supaya bisa melakukan. Bisa melakukan. Nah, yang geser ya sebentar ya itu coba pakai upload. Seperti itu. Ini kok nggak bisa geser? Oh ya, oke. Nah, ini ada tipe energi protein malnutrition pada usia balita. Pada usia balita, ini yang kita sebut sebagai kondisi severe energi protein malnutrition atau kurang energi protein dalam
dalam tahap atau dalam uh, apa namanya, gondaan parah atau severe. Ada yang kita sebut marasmus, kwasiorkor, dan ada yang gabungan antara marasmi kwasiorkor. Nah, sekarang kita bahas apa itu marasmus dan apa itu kwasiorkor dan bagaimana terjadinya. Ya, kondisi marasmus nih, kondisi marasmus itu biasanya anak-anak itu bisa terlihat seperti orang tua, ya kan? Ya meskipun apa namanya ini gambarnya itu kurang tepat ya, bukan? Tapi memang kondisi kondisi marasmus itu seperti anak yang sudah orang yang sudah tua di mukanya ya, mukanya seperti orang tua. Clinical symptomnya seperti apa? Ya, kurang energi protein itu gampang tandanya. Orang yang mengalami atau anak yang mengalami kurang energi protein itu kurus, ya kan? Terjadi penurunan berat badan. Pertama pasti terjadi penurunan berat badan. Tapi pada anak-anak itu nanti akan bisa ada yang kelihatannya seperti gemuk, itu yang disebut sebagai kwasiorkor. Kalau marasmus itu kurus, ya. Jadi terjadi pembongkaran massa otot secara perlahan-lahan. Jadi simpanan lemak dan massa otot semuanya dibongkar secara perlahan-lahan sehingga habis itu massa ototnya sehingga tinggal tulang dibalut kulit. Ototnya udah nggak ada. Tubuh kita ini komposisinya kan ada otot, ada lemak, ada air, ya, kemudian ada tulang. Nah, otot kita itu adalah simpanan protein. Jadi protein itu disimpan di mana? Ya itulah otot. Itu adalah simpanan protein di dalam tubuh kita. Kalau lemak Anda sudah tahu, oh itu di jaringan adipos, ya kan? Jaringan adiposa. Lemak itu banyak terdapat di bawah kulit, ya kan? Itu subcutaneous fat. Kemudian ada visceral fat, ya. Lemak bisa berada di mana-mana. Kemudian di dalam rongga perut, ya kan? Itu yang kita sebut sebagai visceral fat. Nah, kalau terjadi kekurangan energi, ya, maka yang pertama kali dibongkar adalah simpanan lemak. Ya, lemak akan dibongkar. Terus kan berarti terjadi proses apa kalau kita langsung kita hadapkan dengan apa namanya metabolisme itu ya, metabolisme zat gizi makro. Ya. Maka terjadi proses apa? Beta oksidasi, yaitu pemecahan lemak, ya, asam lemak, ya, menjadi apa? Menjadi asetil koenzim A, ya, CoA. Nanti asetil CoA itu nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs, kan begitu. Jadi prosesnya itu ya, beta oksidasi. Akibatnya, ya, lemaknya lama-lama habis. Ketika sudah lemak habis, maka terjadi proses pembongkaran protein. Nah, proses pembongkaran protein itu yang kita sebut sebagai apa? Gluconeogenesis. Jadi pembentukan glukosa dari protein, ya. Ya, dari lemak juga kita sebut sebagai gluconeogenesis secara keseluruhan, tetapi proses dari lemak itu yang kita sebut beta oksidasi. Intinya membongkar simpanan lemak dan protein itu akan untuk menjadi energi, ya, itu. Sehingga apa yang terjadi? Pelan-pelan kurus dong. Lemaknya sudah diambil, kemudian gluconeogenesis yang menghancurkan protein ya, melepas memecah protein, maka terjadi muscle wasting, ya. Ototnya ghosting kan kurus, ya. Jadi ototnya berkurang, and decrease strength, dan juga turun itu tonus ototnya. Otot yang sehat itu kan berarti di situ ada masanya, ada massa itu artinya ada volumenya, kemudian juga ada kekuatan, tonus, tekanan, ya. Untuk orang-orang yang atlet yang
exercise-nya bagus ya. Yang kalian suka olahraga gitu, ototnya tonusnya bagus tuh, kencang kan gitu. Sementara kalau yang nggak olahraga sampai, nah, apalagi yang sudah dibongkar udah itu tinggal gembuk-gembuk gitu. Itu kan karena apa? Decrease strength, turun kekuatan ototnya. Kemudian reduce respiratory and cardiac muscular capacity. Jadi terjadi penurunan kapasitas otot respiratori dan otot jantung. Nah, berarti kekuatan otot jantung melemah, saluran pernapasan juga melemah. Maka yang terjadi apa? Orang-orang yang mengalami marasmus itu, anak-anak yang mengalami marasmus, maka nafasnya itu pelan-pelan, ya kan, pendek. Gitu. Nggak bisa karena kalau kapasitas respiratorinya bagus, dia bisa menghirup udara yang besar, volume apa namanya parunya ya, kapasitas parunya tinggi, menghirup udara mampu besar, ya kan gitu. Tapi itu nggak bisa, ya cuma kan gitu dok. Karena kekuatan respiratorinya sudah lemah, ya. Otot jantungnya juga, sehingga apa detak jantungnya. Skin thinning, ya apa namanya tipis ya artinya thin ya thinning. Jadi mengalami penipisan kulit. Nah, kalau penipisan kulit karena apa? Di bawah kulit itu kan harusnya ada lapisan lemak ya, subcutaneous fat. Nah, kalau itu sudah ada, makanya kulitnya makin tipis. Decrease metabolic rate. Ya, decrease metabolic rate akibat dari apa? Ya karena kemampuan respiratorinya itu berkurang, ya kan? Nafasnya dengan pelan, gitu kan berarti kemampuan menghirup udara, menghirup oksigen, memasukkan oksigen jadi kurang. Kalau oksigen di dalam tubuhnya itu kurang, maka metabolismenya juga berkurang. Karena ketika metabolisme siklus Krebs, kemudian siklus apa setelah siklus Krebs itu elektro itu apa namanya setelah proses siklus Krebs itu juga akan membutuhkan banyak banyak oksigen. Ya kalau oksigen supply-nya itu tidak bagus, maka metabolisme rate-nya akan melemah. Kan gitu ya, decrease metabolic rate. Hipotermi. Kalau hipotermi apa? Berarti itu suhu apa namanya? Suhu badannya itu di bawah, ya kan? Rendah kan? Jadi terasa tangannya terasa dingin-dingin hipotermi. Kenapa? Lah, kalau metabolismenya melemah, maka kalori untuk membakar kalorinya itu lemah, kan itu tidak menghasilkan kalori ya, energi. Nggak ada. Ya, makanya lemah. Apati, ya apati itu berarti dia dia sudah tidak peduli ya. Kemudian edem itu di bawah tungkainya di sini. Odema atau di sini edem itu maksudnya adalah keluarnya cairan dari kompartemen sehingga tuh terlihat bengkak. Itu sebenarnya cairan isinya kan. Nah, ini terjadi karena apa? Kekurangan protein yang tidak mampu sehingga protein di darah yang rendah itu tidak mampu mengikat cairan ya itu ya nanti akan kita bahas lagi ya tentu saja setelah itu semuanya yang terjadi ini akan terjadi imunodefisiensi artinya apa iya imun pertahanan tubuhnya akan lemah sehingga mudah terserang infeksi. Nah, itu adalah keseluruhan gambaran dari marasmus. Nah, perbedaan antara marasmus dan kwashiorkor kita lihat bagaimana penampakannya appearance ya pada anak-anak yang mengalami marasmus akan terlihat tua tadi, old man like, mirip seperti orang tua. Tadi gambarnya sampai seperti itu ya. Kemudian terjadi penurunan ini kemampuan otot ya, gen juga ya. Marasmus itu banyak terjadi ini ya. Sama sih sebenarnya kalau marasmus dan kwashiorkor itu ya terjadinya. Ini di sini banyak yang infant. Hmm,
Ibu tidak begitu setuju dengan ini. Jadi itu bisa terjadi sama antara marasmus dan kwashiorkor itu. Kemudian prevalensinya, ya, yang banyak ini memang common, yang jarang itu kwashiorkor itu jarang. Apa namanya? Kalau kalian lihat itu anak-anak gambaran anak-anak di tempat-tempat perang, ya, di Timur Tengah, ya di Yaman, kemudian di Afrika, yang negaranya konflik, yang negara kekeringan, banyak kan anak-anaknya marasmus, jadi tinggal tulang dibalut kulit. Jarang yang ditemukan kwashiorkor. Ya. Kemudian apa namanya ini bed atau water. Ya. Nah, odemanya ya marasmus sudah ada. Kalau yang ada kwashiorkor, ya kalau yang ada odeman itu marasmus. Kalau yang tadi gambar tadi di mana itu ada odema itu berarti sudah kombinasi antara marasmus dan kwashiorkor. Ya, apati ya, kemudian bagaimana ciri-ciri anaknya itu moodnya, kemudian kalau untuk selera makannya, appetite-nya. Ini kalau anak-anak yang marasmus sih masih bisa ya, mereka makan gitu. Kalau itu bisa dikasih makanan ya. Kemudian yang anak kwashiorkor itu tidak mau makan sudah. Kemudian pada anak-anak yang marasmus, ini rambut, perubahan rambut ya bisa terjadi, bisa bisa terjadi tapi ringan atau tidak terjadi perubahan rambut. Tapi kalau kwashiorkor itu jadi kemerah-merahan gitu ya, rambutnya. Kemudian perubahan kulit ya, warna kulit ya dan sebagainya. Ya, di sini ada. Kemudian apakah terjadi fatty liver? Artinya ada penumpukan lemak pada hati. Kalau di marasmus sudah habis lemaknya, sudah habis ini semua. Tapi kalau yang kwashiorkor itu masih bisa terjadi perlemakan pada apa namanya hati. Dan lebih mudah terinfeksinya itu pada anak-anak kwashiorkor. Kemudian albumin ya. Ini rendah, kalau yang kwashiorkor itu very low, lebih rendah lagi ya. Pokoknya yang apa namanya hubungannya dengan status protein itu yang kwashiorkor itu lebih parah daripada yang marasmus. Jadi di very low. Jadi protein di dalam itu lebih rendah daripada anak-anak yang marasmus. Apa saja risk faktor? Nah, tentu kita akan kembali kalau kita mau melihat penyebab masalah gizi, ya kita pakai grand teori ini. Di mana malnutrisi itu penyebabnya ya dua, asupan makanan dan penyakit. Ini penyebab langsungnya, kemudian penyebab tidak langsung itu kita bisa ya teori UNICEF lah. Kalian tentu ini sudah sering kalian dapatkan ya. Nanti di ini sendiri. Nah, kalau mau mengatasi masalah ini tentu harus dibongkar dari sampai ke akar-akarnya di sini, akar masalah kan, sampai akar-akarnya. Nah, sekarang pemerintah kita pendekatan untuk mengatasi itu kan pada masalah stunting. Stunting itu harus dibongkar sampai ke akar-akarnya sini supaya yang di sini itu bisa diatasi. Asupan makan kalau penyebabnya itu adalah apa namanya faktor ekonomi, maka pemberdayaan dan sebagainya. Intinya di situ. Nah, ini kita nggak akan secara detail membahas karena ini aspek-aspek yang lebih makro. Nah, sekarang kalau patofisiologi maka kita akan melihat dengan tajam lagi ke dalam. Let we see with bird eyes. Jadi kita akan melihat lebih tajam, ya. Pandangan mata elang itu satu titik tajam. Nah, kita lihat malnutrisi. Kondisi malnutrisi ini kondisi tahun berapa ini? Saya umami pada saat masih
sering ke daerah-daerah tuh ya, NTB, NTT, ya melihat potret itu masih masih saya gunakan untuk contoh-contoh. Karena kalau kita mau melihat kasus-kasus wasiorkor sekarang ini kayaknya sudah apa namanya jarang ya, atau ya kita kesulitan mencari contoh-contoh itu. Nah, ini untung itu dulu tuh udah pernah mengcapture masalah-masalah pada anak-anak. Anda lihat ini. Jadi kalau dilihat apa ini? Ini ke kombinasi marasmik kwashiorkor. Dia marasmiknya kalau lihat nih kurus, ini iga-iganya itu kelihatan. Kita lihat nih, anak ini ya. Ya, terlihat kan iganya. Tapi perutnya buncit. Ini terjadi pembesaran hati. Ya. Apa namanya? Jadi hepatomegali. Maka hepatomegali itu ciri dari kwashiorkor, tapi ini kurus itu ciri dari marasmus. Maka kondisi seperti ini yang kita sebut sebagai marasmik kwashiorkor. Lihat, kebanyakan dari mereka kurus gitu, tapi terjadi hepatomegali. Nah, sekarang kita lihat ini capture-nya Bu Mamu ya. Apa yang sama? Mereka ini ya, masukkan ini ke dalam mulut. Lihat semuanya tuh. Masukkan, ini kan anak yang berbeda-beda. Masukkan tangan ke dalam mulut, masukkan tangan ke dalam mulut dan sebagainya. Sekarang kalau Anda lihat, kalau mereka main begini, terus memasukkan tangan ke dalam mulut, gitu ya, mainnya seperti ini. Di sini sebenarnya di samping-samping nih, lihat nih di sini ada ayam, betul, kotoran ayam apa nggak tahu lagi nih, seperti itu. Maka ada banyak permasalahan ya, yang menjadi risiko. Kalau kita lihat dari apa tadi penyebab langsung dan tidak langsung tadi, ini kan penyebab langsung bisa. Dia tangan kotor ya, risk untuk infeksi ya, betul ya. Ini lihat nih. Ketika mereka minum susu, di sini ada lalat yang nempel di sini, nempel di sini. Kemudian susunya itu sendiri, entah itu susu atau apa, bukan susu itu. Low nutrient density of bottle feeding, rice water. Jadi dia tidak minum susu ini sebenarnya. Dia minum air tajin. Ya, dia minum air tajin. Tahu enggak kalian air tajin? Air tajin itu air rebusan beras. Kalau jangan-jangan kalian enggak tahu tuh, enggak pernah masak nasi. Jadi ketika kalian masak nasi, kalau hampir hampir mateng ya udah mendidih tuh ya. Itu ada air air apa namanya? Air berasnya itu yang ada kental-kental gitu. Diambil, lalu dikasih gula sama garam dikit, lalu diminumkan pada anak-anak. Nantinya ini densitas energi proteinnya kan rendah, low density energi bottle feeding, low nutrient density. Jadi ada permasalahannya. Ini adalah kalau kita lihat dari penyebab. Oke. Nah sekarang kita lebih masuk lagi ke dalam. Ini kan baru penyebab langsung tidak langsung yang kita lihat dari apa namanya perilaku, aspek perilaku di luar. Sekarang ada faktor lain lagi. Ini kalau kita tadi mengupas penyebab tadi ya, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Ini penyebab tidak langsungnya. Bagaimana pola asuh? Anda lihat di sini ya. Pagi-pagi nih bangun tidur nih. Bangun tidur, ibu-ibunya di sini, ibu-ibu di sini ngobrol. Lalu yang masak siapa nih di rumah? Gitu. Lalu yang masak di rumah siapa ini ya? Saya tanya sama anak-anak ini. Kalian sudah makan? Belum. Nah, ini sekolah enggak? Sekolah. Ini jam sekian udah mandi belum? Belum.
Jadi bagaimana ini? Ibunya belum makan, terus belum masak. Lihat, karena apa? Ibunya ada kesibukan di sini, nggak tahu ini kesibukan apa, itu kan memutret ngobrol. Nah, itu ibunya, bapak-bapaknya di sini, ada nongkrong-nongkrong di sini, ada gerombol-gerombol di sini. Ya, seperti itu kondisi daerah di sana ya. Nah, mudah-mudahan ini sekarang sudah berubah sih. Tapi itu gambarannya. Kalau Ibu gunakan ini sebagai sebagai contoh aja saat kalian bisa memahami. Jadi ketika orang tua pola asuhnya, praktek pemberian makannya dapat. Orang itu malah malah pada gerombol-gerombol di sini tidak masak. Lalu anaknya makan apa? Kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Eh, Iya, ini datanya bahwa kematian yang berkaitan dengan malnutrisi itu ada sekian banyak ya. Oke, data-data silakan pelajari sendiri di tingkat severe malnutrition, moderate malnutritionnya. Oke. Nah, sekarang patofisiologinya bagaimana? Ini yang perlu kita kita apa namanya, cermati bersama. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi bahwa energi protein malnutrition itu kan berarti kekurangan energi protein itu ada yang bersifat kronis ya dan bersifat akut, dan ada yang lebih lebih ditekankan kekurangan energinya, dan ada yang lebih parah kekurangan proteinnya gitu. Karena energi protein ya bisa jadi itu kekurangan proteinnya lebih parah. Nah, yang mana tuh nanti konsekuensinya kalau kekurangan proteinnya lebih parah itu kwashiorkor. Sedangkan kalau kekurangan energinya yang lebih parah, maka itu marasmus. Sehingga manifestasinya berbeda-beda antara marasmus dan kwashiorkor. Kalau kekurangan energi tadi ya, ya itu tadi pelan-pelan dibongkar cadangan lemaknya dulu, kemudian baru habis nih lemaknya udah nggak ada nih, ya sudah terpaksa dah otot yang untuk indah-indahnya bentuk manusia, ya kan? Itu kan otot sebenarnya, indah-indahnya bentuk manusia itu otot ya, dan lemak yang tidak berlebihan kan, ototnya terutama. Sekarang kalian secantik apapun, seganteng apapun, kalau sudah kurus kalian itu dibongkar ototnya, ya, kalian jadi jelek. Yang bikin bagusnya manusia itu di ototnya itu. Nah, kalau tinggal kerangkanya doang, ya skeleton, Anda mengerikan kan gitu ya. Kalau tinggal kerangkanya itu, Anda mengerikan. Kemudian kerangka itu dibalut dengan otot, ya otot, kemudian dihiasi kulit, ya kulit yang bagus, lah baru udah cantik keluarnya, cantik tampan itu setelah itu. Nah, kalau ada seorang yang tampan, artis yang tampan, yang cantik begitu sudah sakit ya, di mana terjadi pembongkaran apa namanya, simpanan lemak, simpanan ototnya dibongkar jadi kurus, orang-orang yang sakit kanker misalnya CA, itu terjadi pasti terus. Karena dia apa namanya, segala macam tuh selera makannya. Nah, ketika sudah, nah, jadi bagaimana kita lihat patofisiologi di dalam tubuh kita? Kan ini ringkasannya ya kan. Jadi metabolisme, energi, protein ya dan lemak. Karena energi itu asalnya kan dari lemak dan karbohidrat. Maka ini karbohidrat jalur utamanya kan gitu. Karbohidrat ya kemudian dibongkar menjadi asam pirufat. Ini kan tahap glikolisis nih. Glukosa 6 fosfat. Dan terus ini kan proses glikolisis sampai dengan pirufat.
Dari pirufat nanti kalau oksigennya ada, maka masuk pada akan diubah menjadi asetil koenzim A yang kemudian masuk ke siklus Krebs. Tapi kalau oksigennya tidak ada, itulah yang kita bentuk menjadi lactic acid atau asam laktat. Itu anaerob. Di sini anaerob. Oke. Kembali ingatan metabolisme zat gizi makro ya. Jadi jalurnya begini. Kalau kita kekurangan energi lebih besar, artinya yang terjadi prosesnya ini dulu proses jalan ternyata kurang lagi asupan lagi dan tidak ada lagi energi yang masuk, maka itulah yang kita sebut lipolisis. Lipolisis ini yang kita sebut sebagai beta oksidasi fatty acid spiral. Di sini maksudnya adalah proses beta oksidasi pemecahan asam lemak menjadi asetil CoA. Ini adalah proses yang pink, ini adalah proses beta oksidasi. Oke. Okay. Akhirnya masuk juga ke situ. Jadi simpanan lemaknya sudah tidak ada ya. Kalau simpanan lemaknya sudah dibongkar sih, maka kalau dari yang gemuk kemudian ini ya lebih bagus lah, masih ada otot gitu kan. Itu jadi lebih bagus, lebih langsing gitu kan. Tapi kalau terus-menerus energi supply ke dalam tubuh itu kurang, maka akhirnya proteinnya yang dibongkar, artinya ototnya yang dibongkar, ada yang jelek. Nah, gitu. Dan urus, makanya jaga supaya tetap ada otot. Itu supaya kalian menjaga kecantikan kan gitu ya. Jadi jangan kacang-kacang yang terlalu kurus ya. Nah sekarang kalau sudah protein ini dibongkar, otot lama-lama habis, itulah terjadi marasmus. Jadi ini kondisi kekurangan energi. Nah sekarang bagaimana kalau kekurangan proteinnya itu lebih besar, lebih parah, severe protein deficiency, maka mungkin ototnya masih ada, ya, kita masih ada energi. Tetapi nanti protein di dalam darah itu yang rendah. Kalau protein di dalam darah itu rendah, maka tekanan hidrostatik itu mengalahkan tekanan onkotik. Onkotik itu adalah tekanan untuk mengikat, ya, mempertahankan agar cairan di dalam kompartemennya itu tetap, ya, cairan di tubuh itu masih tetap berada di kompartemen. Tapi kalau sudah kekurangan protein, ini daya ikat protein di darah itu sudah rendah, maka dia dilepas itu cairannya itu nggak mampu lagi dipertahankan, maka keluar cairan itu menjadi odim. Ya, secara klinis apa fisik itu terlihat odim. Itulah marasmus. Maaf, wajar kok. Nah, di dalam tubuh kita ini harus ada adaptasi. Jadi bagaimana tubuh itu mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tadi ya. Perubahan harusnya itu ada supply makanan, tapi kemudian tiba-tiba itu nggak ada lagi nih makan yang masuk dulu ya, karena anak-anak itu harusnya tetap dikasih makan karena ini yang merawat itu pengasuhnya ya. Jadi supply-nya kurang misalkan. Nah, terjadi adaptation in body composition. Nah, dilihat anak yang normal itu body composition-nya ini seperti ini ya. Berapa nih total body composition-nya? Ya. Ini total body composition. Anak-anak itu water atau apa namanya? Air tubuh itu sekitar 60%. Kemudian lemak itu ya 15%. Protein sekitar 10, berapa nih? 18 ya, 18%. 18%. Mineral 7%. Artinya ini adalah komposisi yang di dalam tubuh. Oleh karena itu, kenapa makanan atau komposisi makanan seimbang itu juga lemaknya itu diupayakan sekitar ini, ya, tidak boleh lebih dari 25%.
Sekitar 15% itu lemak, proteinnya sekitar itu 10 sampai 18%, sekitar itu. Pada ini pada tubuhnya. Nah, kemudian total body metabolic fuel. Ini kalau untuk fuelnya. Fuel itu kan apa namanya, untuk bahan bakarnya. Bahan bakarnya ini kalau dilihat itu circulating fuel-nya itu yang sekian besar itu adalah glukosa. Ya. Glukosa 20 gram glukosa. Sementara yang lemaknya sekitar ini 3 gram. Kalau ini 20 gram, lemaknya 3 gliserid. Trigliserid kan berarti triasilgliserid ya, atau trigliserida. Kemudian lemak bebasnya sekian. In total, ya, in storage there is sekitar berapa di serat 165 population. Yes. Sekitar berapa? Hitungan-hitungan totalnya ya. Tapi secara apa namanya, hitungan persentase, Anda bisa lihat komposisinya. Nah, sekarang bagaimana tubuh itu beradaptasi, metabolic adaptation pada saat kekurangan makanan, fasting. Ya. A brief period of fasting. A brief period artinya ya dalam waktu singkat ya. Ya pokoknya kalian lapar, fasting ya, puasa ya, puasa. Sehingga pada saat orang itu kekurangan asupan energi, kondisi fasting, there is a refusal of myocardium and skeletal muscle to use glucose. Jadi tidak apa namanya, refuse itu kan menolak ya. Jadi kalau kekurangan energi protein, maka otot jantung ya, miokardium dan skeletal muscle ya, otot-otot di sekitaran rangka kita itu ya tidak memanfaatkan atau tidak bisa menggunakan glukosa. Instead itu nih dengan menggantikan itu atau diganti dengan apa? Switch over exclusively free fatty acid and ketone bodies. Jadi tidak ada penggunaan glukosa, tetapi menggunakan fatty acid, menggunakan asam lemak, gitu. Karena kita kekurangan asupan glukosa, maka menggunakan jadi otot jantung, kemudian otot-otot kita di skeletal kita, itu otot skeletal itu artinya otot-otot yang menempel pada kerangka, pada tulang bukan kita. Nah, itu menggunakan asam lemak ya, yang akan digunakan sebagai energi. Oleh karena itu, kalau masih dalam keadaan normal itu fatty acid itu yang akan dibongkar menjadi energi, maka terjadilah proses apa? Lipolisis atau beta oksidasi, itu ya yang terjadi. Oke. Hingga nanti masuk karena menghasilkan glukosa, beta oksidasi, lipolisis itu akhirnya menghasilkan glukosa, sehingga glukosa itulah yang kemudian akan digunakan lagi. Akibatnya apa? Lemaknya menyusut gitu lah. The glycogen reserve in human never get completely depleted. Nah, glikogen itu apa? Glikogen itu adalah simpanan glukosa di dalam otot. Itu tidak dipecah secara lengkap, secara habis gitu ya, completely, no, never get completely depleted. Jadi tidak dipecah secara lengkap. Nah, itu kenapa there is at all times hepatic reserve. Itu adalah untuk glikogen itu ya, glikogen itu disimpan di dalam hati dan juga ada disimpan di dalam otot. Yang dibongkar yang di dalam hati, yang dibongkar di dalam otot. Sedangkan yang ada di dalam hati itu digunakan untuk
apa namanya, nanti ya, kalau situasi itu sudah horrible situasi yang darurat ya, berarti situasi yang sangat uh, emergency, within to mobilize and rescue the organism from some sort of horrible situation. Jadi yang glikogen yang ada di hati, ya, hepatic reserve of glycogen di dalam hati, glikogen yang disimpan di dalam hepar, gitu ya. Itu digunakan untuk jaga-jaga in a horrible situation. Ya, begitu. Kemudian berikutnya apa ya? The Cori cycle plays more important role. Itu sehingga siklus Cori itu yang lebih apa namanya, digunakan untuk kondisi-kondisi kekurangan energi, karena period of a brief period of fasting. Artinya kalau kalian berpuasa itu kan sebenarnya cuma a brief period ya. Makanya yang berjalan itu ada siklus Cori. Siklus Cori itu apa? Jadi glukosa yang biasanya itu disimpan di ini dalam laktat, ya itu kemudian di shuttle back to the liver. Ini maksudnya ini apa siklus Cori? Ini saya tunjukkan yang tadi ya. Nah inilah. Jadi ketika apa namanya kondisinya belum darurat, itu pada saat kita memecah glukosa, ini kan ada dua jalur nih ya. Dalam kondisi kondisi teroksidasi, kita cukup oksigen. Itu kan piruvat ya, dari karbohidrat ke glukosa ke piruvat, ya piruvat ke asetil koenzim A, lalu siklus Krebs, lalu elektron transport. Nah, kondisi normalnya ini. Nah, tetapi ada sebagian dari glukosa tadi, ya dari piruvat tadi juga diubah ke lactic acid. Ini siklus Cori. Ini yang kita sebut siklus Cori itu yang di sini. Perubahan converted piruvat ya, pyruvic acid into lactic acid ya, and then shuttle back. Kemudian dikembalikan kondisi tertentu, dia lactic acid ini bisa diubah lagi menjadi piruvat, kemudian masuk ke sini. Nah, kalau belum kondisi darurat itu ini yang dipakai nih lactic acid ini ya. Lactic acid dibongkar lagi menjadi piruvat, piruvat masuk ke asetil CoA. Nah, kalau kondisi darurat tadi, glikogen yang ada di liver itu in a horrible situation, dari kondisi apa namanya akut yang emergency. Nah, itu pakai yang glikogen hati itu dibongkar. Nah, baru setelah itu lipid yang dibongkar, lalu itu protein. Itu tahapnya ya. Makanya in the brief period of fasting, kalian kalau puasa itu pertama yang digunakan untuk lactic acid-nya ini ya, kemudian baru nanti glikogen gitu ya, glikogen di dalam otot maupun hati, baru setelah itu in the long period, not a brief period ya, kalau the long period ya kalian puasanya itu sudah sudah masuk ke minggu kedua, minggu ketiga, itu kan relatif long period ya. Nah, maka sudah mulai nih, kalau asupan kalian kurang ya, kalau asupan kalian kurang, maka lemak Anda yang mulai dibongkar. Maka setelah puasa, pas lebaran kalian agak langsing gitu. Begitu sudah kalian lebaran, nah sudah kalian makan banyak, kembali lagi. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi ya, Cori cycle plays a more important role. Nah, sekitar berapa? 36 gram of daily glucose is converted into lactate. Ya, tadi yang setiap harinya itu loh sebenarnya. Which is shuttle back to the liver. Jadi diubah kembali ke liver untuk menjadi piruvat ya, masuk ke the liver use free fatty acid to power the process of gluconeogenesis. Nah, setelah itu apa? Periode berikutnya baru membongkar lemak. Gluconeogenesis berjalan. Thus, any lactate converted back to glucose is
really free fatty acid energy converted to glucose. Dan kemudian tadi, ya, dan dijelaskan tadi tahap-tahapan. All these co-recycling and aerobic glycolysis issues are running on free fatty acid energy in glucose and lactate merely act as vessel which contain that energy. Ya, intinya dari Ibu yang jelaskan tadi, siklus Cori itu intinya mengubah dari laktat, kan? Kemudian setelah itu baru glikogen, nah setelah itu baru fatty acid, ya, lemak yang kita buat. Dan terakhir itu berprotein, ya. Protein itu sudah kondisi yang kronik, ya. Oke. Bagaimana sekarang peran hormon ketika dalam kondisi fasting, kondisi lapangan? The major hormonal player in this adaptation is insulin. Maka yang berperan di sini adalah insulin. Ketika itu soal urusan lapar-lapar itu, urusan fasting, urusan kekurangan energi, maka the hormonal role, ya, untuk adaptasi kondisi seperti ini adalah peran insulin. Itu is very important to this situation, fasting situation. Ya. Maka dia memainkan peran untuk bekerjanya proses lipolisis. Lipolisis tadi kita mengangkat beta oksidasi. With the absence of regular glucose peak, dengan tidak adanya glukosa, ya, artinya apa? Jadi di dalam tubuh kita itu, di dalam darah, glukosa itu kan mengalami ada puncak begitu, ya. Setelah makan, ya, setelah kita makan yang mengandung energi, itu kan kemudian glukosa karbohidrat itu dipecah, karbohidrat akan dipecah, pelan-pelan glukosa lama-lama diserap, maka terjadi peak, ya, puncak kadar glukosa darah kita, ya, itu di dalam darah. Setelah itu masa lewat, itu setelah kapan itu postprandial itu biasanya 2 jam, makanya 2 jam PP itu, ya. 2 hours postprandial itu biasanya 2 jam PP kan istilahnya kalau di lab itu kan gitu. Setelah 2 jam itu peaknya, ya, karena apa? Karbohidrat apa itu sudah lama-lama sudah diserap, ya, sudah peak di 2 jam setelah makan. Maka turun itu kadar glukosa itu kan, lama-lama kan turun karena glukosa yang ini kan di dalam darah itu kemudian kan akan masuk ke sel, kemudian akan dimetabolis menjadi piruvat dan seterusnya, ya. Nah, lama-lama setelah itu kan turun lagi nih glukosa itu, ya. Itu makanya peak, there is a peak, ya. Even lack of eating. Kenapa? Pada saat kita kehilangan peak glukosa itu karena kita kemudian kita tidak makan lagi. Kita nggak makan lagi setelah turun. Nah, harusnya kan kemudian ada suplai energi baru, kan gitu. Tapi kalau kondisi kita tidak makan karena puasa, ya, maka ini insulin yang akan mengatur itu. Insulin is the primary inhibitor of lipolysis. Jadi ketika kita makan, maka insulin bekerja. Dengan adanya insulin, maka insulin ini akan memblokir, ya, akan menghambat terjadinya pemecahan lemak. Insulin is the primary inhibitor of lipolysis. Saat Anda makan, tubuh kita, ya, secara normal, itu yang fisiologi, ya, yang keadaan normal, maka insulin itu akan dikeluarkan. Dengan adanya insulin, ya, maka pintu lipolisisnya ditutup, switch off lipolysis proses. Insulin fungsinya untuk itu. Maka kita makan itu tutup gitu. Enggak, jangan dibongkar gitu. Ini loh sudah ada makanan lagi. Dah kita manfaatkan yang dari makanan itu. Kan gitu ditunggu. Itu. Tapi kalau sudah 2 jam ini kemudian tidak makan lagi, tidak makan kan pada saat puasa, nah, tidak ada insulin. Insulin itu kan bekerja ketika distimulasi oleh makanan. Kalau ada makanan masuk maka insulin.
disekresi. Begitu sudah insulin disekresi, pembongkaran lemak tutup. Lah, gitu. Itu ya, ininya. Anda harus bisa membayangkan. Jadi kita mempelajari patofisiologi, mempelajari biokimia, biochemical, mempelajari tentang pencernaan, penyerapan dan sebagainya, itu Anda harus punya imajinasi. Oke, jadi insulin as a primary inhibitor of lipolysis because the tyrosine kinase activity of its intracellular domain activate the phosphodiesterase keep the intracellular CAMP ya. Ini adenosine monofosfat cycle ya. Jadi ini apa namanya proses dalam pembongkaran lipolisis ya. Itu yang melibatkan beberapa aktivitas enzim ya. Itu ditutup, diturunkan. Aktivitas enzimnya yang berperan di dalam lipolisis itu akhirnya turun ya, low level. Levelnya rendah. Ketika insulin levelnya drop, as insulin level drop, ketika kadar insulin kita itu turun, artinya kita tidak ada makan, maka tidak ada insulin. The background sympathetic activity become unopposed, and the hormone sensitive lipase begin to dismantle their triglyceride store, releasing delicious fatty acid into the blood stream. Jadi ketika insulin kita itu turun, maka yang terjadi adalah hormon-hormon yang sensitif terhadap apa namanya menstimulasi lipase. Lipase itu apa? Lipase itu adalah enzim yang memecah lipid, betul ya? Jadi enzim-enzim yang memecah lemak itu mulai distimulasi oleh hormon-hormon yang apa namanya dikeluarkan ya akibat itu insulin tadi ya. Insulinnya nggak ada. Kalau insulin nggak ada, maka ada hormon yang bekerja untuk menstimulasi kerja dari lipase, yaitu enzim-enzim yang bisa memecah trigliserida store atau simpanan trigliserida. Paham ya maksudnya kalimat ini? Ini kalimat ini memang ada kalimat-kalimat yang hiperbol. Dismantle the triglyceride store, releasing delicious fatty acid into the bloodstream. Delicious fatty acid itu kan kata-kata apa namanya, kata-kata kiasan ya, delicious. Masuk delicious. Ya betul sih delicious, kalau makanan itu tidak ada lemaknya memang nggak delicious gitu. Delicious fatty acid into the bloodstream. Coba. Jadi ketika insulin kita itu rendah, maka tadi ada hormon yang menstimulasi simpanan aliran darah. Jadi lemak kemudian dilepas ke aliran darah. Nah, enzim lipase apa saja nih yang bisa keluar ketika insulin rendah? There are 3 lipases in the pathway because there are 3 fatty acid molecule attached to the glycerol. Ada 3 lipase yang dipecah. Kenapa 3? Lah karena kan dalam satu triglycerid itu ada 3 fatty acid. Triglycerid is a molecule consists of glycerol and 3 fatty acid attached. Kan gitu ya. Triglycerid, what is the triglycerid? Apa itu triglycerid? Triglycerid adalah glycerol molecule attached 3 fatty acid. Jadi satu molekul glycerol yang mengikat 3 fatty acid. Kalau ada 3 fatty acid, maka there are 3 lipases. Ada 3
lipase yang bekerja karena kita harus karena ini wah kita ini harus menghadapi ada tiga asam lemak nih. Berarti eh, lipasenya juga harus ada tiga kan gitu. Gitu. Uh, because there are three fatty acid molecule attached to the glycerol. Only the first lipase is hormone sensitive. Ya, tapi hanya satu lipase nih yang bisa distimulasi oleh hormon tadi, hormon insulin tadi. Ya, apa saja hormon-hormon yang bekerja? Noradrenaline increase the rate of lipolysis. Jadi noradrenalin itu hormon adrenalin ya, noradrenalin itu yang bisa meningkatkan increase the rate of lipolysis. Jadi untuk kecepatan pemecahan apa namanya, lipid ya atau lemak itu yang berperan adalah hormon noradrenalin. By affecting the more and lonely beta 3 receptor and insulin decrease the rate of lipolysis. Nah, ini kebalikan. Noradrenalin atau adrenalin, hormon adrenalin itu memicu pemecahan lemak, sedangkan insulin itu kan yang tadi menghambat ya kan. Insulin decrease the rate of lipolysis. Jadi kalau Anda ingin pemecahan lipid Anda, pemecahan lemaknya itu berjalan, jangan makan kan gitu ya. Karena makan itu nanti akan ketika Anda memasukkan makanan ke dalam perut Anda, maka itu sebagai stimulasi keluarnya insulin. Kalau tidak insulin keluar, maka akan menghambat apa? Menghambat lipolisis. Begitu. The catecholamine excess associated with critical illness definitely cause lipolysis, even in absence of exogenous catecholamine. Nah, hormon satu lagi. Jadi ada 3 hormon tuh yang bekerja itu insulin, noradrenalin, and catecholamine. Ya. Kalau kelebihan catecholamine, the catecholamine excess associated ya, berhubungan associated with critical illness ya dengan kondisi apa namanya keadaan sakit ya yang disebabkan karena lipolisis. Jadi catecholamine akses tidak boleh ini ya namanya kelebihan. Ya, jadi saya rangkum lagi bahwa untuk terjadi pemecahan lipid, pemecahan lemak, maka ada 3 hormon yang pengaruh tadi. Insulin, insulin is inhibitor of lipolysis, kemudian adrenalin itu adalah yang bisa apa namanya meningkatkan proses lipolisis ya pemecahan lemak serta katekolamine. Nah, sebentar ya itu
Maaf, Prof. Mic-nya masih mute, Prof. Oh, maaf, maaf tadi Ibu masih mute ya. Jadi ini yang terjadi pada saat kondisi kurang energi protein, maka yang terjadi adalah untuk jalur glukosa itu meningkatnya gluconeogenesis. Untuk jalur protein itu meningkatnya proteolisis. Jadi pemecahan protein, dan untuk jalur lemak terjadi peningkatan lipolisis ya, dan penurunan fatty acid utilization dan seterusnya. Nah, sehingga eh, apa namanya, energi terjadi keseimbangan baru ya, energi protein for homeostasis. Jadi pemecahan-pemecahan itu akhirnya tubuhnya itu akan beradaptasi dalam kondisi yang kurang gitu lah, intinya ya. Ketika dalam keadaan lama ya, kemudian itu terjadi terus suplai energi proteinnya rendah, maka tubuh itu akan menemukan keseimbangan baru. Keseimbangan barunya apa? Ya dengan kondisi keterbatasan itu dia harus tetap hidup gitu. Maka dia tadi ngambil ininya sedikit ya, jantungnya jadi pelan, pernafasannya pelan. Akhirnya kok berhidup dalam kondisi keseimbangan baru. Nah, itu energi and protein homeostasis ya. Sama nih ya, ini cuma dalam bentuk gambar. Nah, jadi ada proses ya, protein kalori defisiensi itu kalau respon adrenal korteknya adequate respon, maka akan terjadi peningkat optimal increase in plasma kortisol. Artinya kalau kortisol itu akan meningkatkan pemecahan lemak, maka lemak itu akan dipecah, free fatty acid ya terpecah ya. Kemudian deposit lemak di dalam liver juga dipecah ya kan gitu. Ini yang nanti akan terjadi marasmus. Maka itu sebenarnya karena respon adrenalnya itu adekuat. Sehingga yang muncul, yang bekerja adalah adrenalin yang membantu pemecahan lemak. Gitu ya. Yang terjadi muscle protein mobilization. Ya. Terus kemudian proteinnya lama-lama juga dipecah. Ya kan? Sehingga kurus ya, dan seterusnya. Kemudian growth hormonnya juga dihambat kerjanya. Respon hormon pertumbuhan dihambat, maka terjadi growth retardation. Ya, jadinya itu hambatan pertumbuhan itu sebenarnya merupakan adaptasi untuk tetap hidup, gitu. Tapi kondisi keseimbangan yang baru ya apa pelan ya udah akhirnya hambatan pertumbuhan yang terjadi marasmus atau nanti hambatan pertumbuhan itu jadi stunting. Itu dari respon ini. Oke, terus inilah kondisi marasmus. Adequate response of adrenal cortex yang terjadi ini. No fat deposit in liver. Ya. Severe growth retardation. Ya. Ini yang terjadi. Kemudian, kalau kwashiorkor, apa yang terjadi? Kwashiorkor itu terjadi jika inadequate response of adrenal cortex. Yang terjadi adalah plasma amino acid yang rendah, yang dipecah dulu. Yang dipecah adalah proteinnya. Ya kan? Sehingga plasma protein acid is low. Jadi rendah. Kenapa ini? Karena rendah, maka terjadi hipoalbuminemia. Artinya kadar albumin di dalam darah rendah, maka akan terjadi odem, karena odema itu terjadi karena tekanan onkotik
yang rendah akibat dari rendahnya plasma protein. Maka terjadi evitat infiltrates, ya, terjadi hepatomegali. Itu kwasiorkor. Ada odema, ada hepatomegali. Itu adalah ciri-ciri kwasiorkor. Plasma growth hormone increase. Jadi hormon pertumbuhannya masih oke, gitu. Tapi yang terjadi ini adalah hepatomegali dan odema. Nah, jadi mekanisme kenapa bisa odem? Nah, mekanisme odem pada kwasiorkor itu karena intake proteinnya rendah, tadi ya seperti yang itu jelaskan, maka tekanan onkotiknya, ya, hipoalbuminemia itu tekanan onkotik yang rendah yang menyebabkan apa namanya reabsorpsi air itu meningkat sehingga odem dan cairan tubuhnya itu keluar dari kompartemen. Odem yang terjadi. Nah, saya kira itu ya mekanisme kwasiorkor dan marasmus. Saya kira cukup dari Bu Mami ya. Sekarang kita Ibu share nanti materi itu di grup ya dan juga di cyber ya, di Hebat nah e-learning. Oh, Hebat e-learning Ibu nggak bisa ini. Nanti saya kirimkan atau saya langsung kirim di chat aja deh ya. Chat grup. Chat room. Setelah ini Ibu buka absennya. Ibu share, saya tambahkan beberapa jurnal untuk kalian apa namanya gunakan sebagai tambahan bahan bacaan. Ya, Ibu sudah kirim ya. Oke, sekarang Ibu stop share dan Ibu akan eh, kirim atau share QR code untuk absen ya. Patofisiologi. Jadi langsung ini ya. Patofisiologi infeksi dan malnutrisi ya. Betul ya mata kuliahnya.
Ini yang A. Ini saya share. Ini hari apa ini?